Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan insyaallah penuh dengan barokah ini, Allah takdirkan kita kembali bisa berkumpul, hadir bersama-sama ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan yang hadir ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan keberkahan sesuai dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya di pagi hari. Artinya bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjaga paginya, maka mendapatkan doa khusus dari Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan doa dari Nabi itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya memandu untuk diskusi mengenai bab wudu, ya. Karena memang kita ini sudah biasa melaksanakan wudu ini, namun ada beberapa hal yang mungkin kita lewati atau kita perjelas kembali sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang sebelumnya di Masjid Agung Sudirman sudah saya sampaikan ini. Jadi kalau ada teman-teman atau jamaah yang pernah hadir juga di Masjid Agung Sudirman, oh ini kok disampaikan kembali nih. Nah, itu untuk memperjelas. Orang ngaji itu, apalagi kalau di pesantren, itu diulang-ulang memang terus. Itu untuk memperkuat ingatan kita, lebih-lebih tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini tentang wudu, yang mungkin kita sudah biasa nih wudu. Nah, ternyata ada hal-hal penting yang ternyata sudah kita lewati selama ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab tentang wudu. Hadis pertama dari bab ini, An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka pasti aku perintahkan mereka bisiwak, bersiwak, ma'a kulli wudu'in, pada setiap kali wudu, ya, menyertai wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan.
Jadi Nabi itu, seandainya kata beliau itu, aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka setiap kali wudu, setiap mau wudu, maka sertai dengan bersiwak. Apa tuh siwak? Bersiwak itu melakukan pembersihan di gigi, di mulut kita, min araq, dari kayu araq atau kayu siwak. Biasanya orang kalau sepulang haji atau umroh ya, bawa sebatang ya, kayu siwak. Nah, salah satu contohnya ya seperti itu. Nah, itu disunahkan, bahkan sangat dianjurkan kalau melihat dari redaksi hadis ini. Namun dalam riwayat lain menyebutnya bukan ma'a kulli wudu'in, tapi inda kulli salatin. Yang inda kulli salatin itu riwayat Imam Bukhari. Pada setiap kali sholat hendaklah bersiwak terlebih dahulu. Saya pernah ingin mengistiqomahkan bersiwak, bahkan sampai saya bekali itu kayu siwak itu saya masukkan ke wadah yang bentuknya kayak pulpen itu, ya, biar nggak lupa bawa sini. Tapi ternyata lewat juga. Melihat dari redaksi hadis ini, la amartuhum laula an asyuqqah, seandainya aku atau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu dan atau setiap kali sholat. Nah, buktinya berarti memang berat ini ya. Padahal hanya benda kecil yang bisa kita bawa setiap hari ya, harusnya pakai pulpen. Tapi terasa berat. Nah, coba ini kita praktekkan setiap kali wudu ya, bersiwak. Nah, kalau kita memakai gosok gigi ya, sikat gigi dengan pasta gigi, apakah itu tidak termasuk siwak? Nah, menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i itu termasuk dari bersiwak, karena Imam Syafi'i itu melihat fungsinya. Fungsi dari siwak itu adalah membersihkan mulut kita. Jadi kalau mau sholat ya, mau baca Al-Quran, supaya mulut kita itu bersih dan tidak bau, jadi dibersihin dulu. Itu masuk bagian dari adab juga ya. Masa mau sholat mulut kita bau jengkol ya. Jadi bersiwak dulu. Tapi menurut Imam Hanafi tetap harus dengan kayu siwak itu, kayu araq. Sehingga kalau tidak dengan itu maka tidak termasuk yang sunnah, karena Imam Hanafi itu melihat substansinya, jenisnya, barangnya. Apa yang diperintahkan Nabi adalah bisiwak, ya siwak ya dengan kayu siwak itu. Tapi ulama sepakat bahwa bersiwak pada setiap kali mewudu atau sholat itu hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kemudian hadis kedua, riwayat kedua tentang wudu. Wa an Humran, dari Humran radhiyallahu anhu. Siapa Humran itu? Humran adalah Maula Utsman bin Affan, pelayannya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Ia menceritakan anna Utsmana da'a biwudu'in. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Utsman pernah mempraktikkan wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Beliau membasuh kedua telapak tangannya thalatha marrat,
3 kali. Thumma tamat madoh, setelah itu berkumur. Wastan syaqoh, dan mengisap air ke hidung. Wastan syarah, lalu dilepihkan, dikeluarkan. Setelah itu thumma ghasala wajahahu thalatha marrat, membasuh wajahnya thalatha marrat, 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha marrat, kemudian Sayyidina Utsman membasuh tangannya al-yumna yang kanan ilal mirfaqi, sampai ke siku. Ingat, sampai siku. Thalatha marrat, 3 kali. 1, 2, 3. Kalau melihat kalimat dari hadis ini, ghasala yadahul yumna ilal mirfaq, membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai ke siku. Sampai ke siku berarti dari sini, dari ujung jari ya, sampai ke siku. Thalatha marrat, 3 kali. Thummal yusra mithla dhalik, lalu tangan yang kiri dengan cara yang sama, 3 kali ya. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian setelah itu mengusap kepala. Thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, setelah itu membasuh kaki yang kanan sampai kedua mata kaki. Thalatha marrat, 3 kali. Thummal yusra mithla dhalik, kemudian yang kiri dengan cara yang sama. Thumma qala, lalu Sayyidina Utsman itu mengatakan, ra'aitu Rasulullahi tawadda'a nahwa wudu'i hadza, aku melihat Rasulullah berwudu dengan cara yang aku contohkan ini. Nah, jadi Sayyidina Utsman itu mengabarkan, mempraktekkan tata cara wudu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang pernah dia lihat ketika Rasulullah berwudu. Jadi telapak kanannya telapak tangan, 2 telapak tangan ini dibasuh 3 kali dulu. Jangan langsung berkumur, tapi tangannya dulu, telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur dan istinsyak, lalu baru memulai wajah 3 kali, kemudian tangan yang kanan 3 kali. Ya, melihat hadis ini berarti kanan 3 kali dulu, bukan selang-seling, tapi kanan dulu. Melihat dari ketika membasuh wajah, maka harus kita perhatikan, membasuh wajah itu harus sempurna. Ada batasan wajah yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui ya. Kalau melihat kitab-kitab fikih, batasan wajah itu adalah ada 2 arah. Satu dari panjangnya, arah panjangnya, 2 arah lebarnya. Kalau panjangnya dari atas ke bawah itu mimmana biti sya'rir ra'si ilal lahyain ya, dari tumbuhnya rambut ini ke bawah sampai ke 2 rahang, full ya. Jadi kalau nggak nyampe sampai itu, misal nggak sampai ke rambut ini, berarti nggak sampai memenuhi batasan wajah. Nah, hati-hati, itu bisa tidak sah wudunya. Itu kalau arah panjangnya. Kalau lebarnya, ma bainal udhunain, antara 2 telinga ini. Nah, itu harus nyampe itu, merata. Bukan begini.
Begini yang kena itu hanya mata, hidung sama mulut aja. Dia harus begini tangan ini biar merata. Nah itu 3 kali. Ini muttafaq alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang ketiga, wa an Aliin radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga meriwayatkan ya, fi sifati wudu'in Nabi, tentang sifat atau cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Nabi itu ketika mengusap kepala itu wahidatan, sekali saja. Sekali ya mengusap wajahnya. Menurut Sayyidina Ali ketika ia melihat Nabi wudu. Ya, akhrajahu Abu Dawud, ini riwayat Abu Dawud, wa akhrajahu At-Tirmidzi wa Nasa'i. Imam Tirmidzi juga perawinya, Imam Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Bal qala At-Tirmidzi, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan, menegaskan, innahu ashahhu syai'in fil bab. Ini adalah yang paling sahih tentang bab ini, bab wudu ini, bahwa Nabi itu ketika mengusap kepalanya hanya sekali saja. Nah ini riwayat yang ketiga. Tapi ini belum final ya, masih ada beberapa riwayat. Kemudian yang keempat ya, wa an Abdullah bin Zaid bin Asim fi sifatil wudu. Ia pun menceritakan tentang sifat wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengusap kepala, fa aqbala bi yadayhi, beliau memulai dengan kedua tangannya dari arah depan kepala, wa adbarah, ke belakang. Jadi mulainya dari, mohon maaf saya buka dulu, tuh perhatikan, dari depan ini kedua tangan, biyadaihi, fa aqbala biyadaihi, dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Nah kalau melihat riwayat ini hanya sekali dah gitu ya. Wa fi lafdzin lahuma, tapi dari lafaz keduanya menyebutnya, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Nah, Nabi itu memulainya dengan cara yang tadi, hatta dhahaba bihima ila qafah, hingga beliau itu menjalankan kedua tangannya itu ila qafahu, sampai ke tengkuk kepala, ya kepala bagian belakang nih, sampai ke belakang. Jadi jalan begini. Tsumma raddahuma, nah, setelah itu beliau membalikkan keduanya itu, kedua tangannya, ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat semula. Nah, jadi gini terus ke depan. Gitu. Jadi sampai sedetail itu sahabat mencontohkan. Wa an Abdullah, kemudian riwayat berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaihi. Nah ini agak beda lagi nih riwayat yang ini. Kata Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala pada waktu wudu, ini diusap sampai ke belakang, wa adkhala isba'aihi as-sabbahatain, lalu beliau memasukkan kedua telunjuk tangannya ini
fi udhunaihi, ke dalam kedua telinganya, gini ya. Jadi setelah begini, kemudian dua telunjuk ini masuk ke telinga. Wa masaha bi ibhamaihi zahiran udhunaihi, lalu kedua ibu jarinya ini megang telinga bagian luar. Nah ini, nah begini. Jadi gini, terus masuk ke telinga, kemudian begini. Itu beberapa riwayat tentang cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita perhatikan, dalam wudhu itu ada anggota wajib, ada yang sunnah. Maka yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman tadi pada riwayat kedua tadi, itu terkumpul antara yang wajib ketika wudhu dan yang sunnah. Maka yang wajib di wudhu apa saja? Ada 4 sesuai dengan di surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka wudhu dulu. Bahasa ayatnya faghsilu wujuhakum, basuhi dulu wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku. Ingat, sampai ke siku. Kalau tidak sampai, maka itu tidak sah wudunya. Sampai kedua siku. Ini batas minimal ya. Kalau kurang dari ini tidak sah. Basuhan kedua tangannya. Wamsahu biru'usikum, lalu mengusap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ka'bain, dua mata kaki. Nah itu yang wajib. Ada 4, wajah, kedua tangan sampai ke siku, kemudian kepala atau sebagian, menurut Imam Syafi'i ya, sebagian kepala. Wa arjulakum, dan kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang wajib. Adapun yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman, dimulai dengan membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur, istinsyak, itu bagian dari sunnah. Kemudian juga riwayat yang lain baca basmalah juga ya. Jadi sebelum mulai wudunya baca basmalah. Berapa menit? Mungkin itu udah tuntas. Udah sampai tuntas. Bahasanya itu Masih panjang. masih banyak ya. Bisa. Nggih. Mungkin ada sesi panjang. Sekali. Satu riwayat lagi. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khaysumihi, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi, ketika kalian bangun tidur, falyastanthir thalathan, maka segera ngambil air, mengisap air ke hidung 3 kali. Kenapa Nabi memerintahkan seperti itu? Karena kata Nabi, fa inna syaitana, karena setan,
yabitu ala khaysyumihi, itu menginap di janur hidung kalian. Ya, berada di khaysyum, hidung bagian dalam ini. Nah, jadi kalau kita tidur, ini banyak setan di sini numpuk di hidung kita ini. Nah, menginap di situ. Yabitu ala khaysyumihi. Makanya kalau nggak bangun-bangun itu, kadang dibangun nggak bangun, masih numpuk setan di sini. Selain itu, sebagaimana yang pernah disampaikan ya, setan juga mengikat tengkuk kepala kita, 3 ikatan. Itu yang menyebabkan kita itu berat mau bangun, mau tahajud ya. Caranya apa supaya tidak berat? Sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangun, kata Nabi, falyastanthir thalathan, menghisap air ke hidung 3 kali. Keluar itu setan-setan itu yang sudah menginap di hidung kita itu ya. Ini muttafaq alaih, hadisnya muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini, memasukkan hadis ini dalam bab wudu. Berarti sekalian wudu ini masuk dalam bab wudu. Jadi begitu bangun tidur, dalam hadis kemarin yang sudah disampaikan, zikir ya, begitu bangun zikir kemudian berwudu. Cara berwudunya jangan sampai kita tidak istinsyak, menghisap air ke hidung. Biar kita itu segar, setan-setan hilang semua yang ada di tubuh kita itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk penjelasan yang lain bisa di sesi tanya jawab, insyaallah. Saya tutup dulu. Iya, jemaah, sebelum ditutup kajiannya ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan kepada jemaah dengan penjelasan tentang wudu tadi. Ada mungkin dari saya tentang apa namanya, untuk kewajiban wudu ada 4 tadi ya. Yang pertama, salah satunya itu namanya membasuh wajah ya, dari ujung rambut sampai kedua rahang, tulang rahang ya. Termasuk itu. Ya, termasuk. Bagaimana dengan orang yang tidak ada rambut ya, yang botak? Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, membasuh tangan ya, dari ujung ini sampai ke siku. Kadang-kadang yang biasanya yang pakai keran biasanya kan dari siku malah ke ujung, sebaliknya dibalik. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Kalau yang tidak punya rambut, maka dalam fikih juga sudah dijelaskan, biqudrati atau biqadari, dengan mengira-ngirakan. Nah, kira-kira rambut saya itu sebelum botak, nah, itu di sini tumbuhnya, nah, itu dikira-kirakan. Iya, karena kan melihat usia sudah 40 ternyata udah botak misalnya, sehingga rambut yang tumbuh itu udah mulai ke tengah ya. Di sini menggeser, mundur. Maka batasan wajahnya itu ya dikira-kirakan. Tumbuhnya rambut saya itu di sini dulu. Nah, gitu ya. Hanya dia yang tahu. Itu pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi? Oh iya. Dari ujung sampai siku. Dan kadang-kadang kalau di keran lah dari siku mulainya.
Kalau melihat redaksi hadis ini, kalimat dari hadis ini ataupun ayat itu, wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kita melihat dari rentetan kalimatnya, itu menunjukkan bahwa dari jari atau tangan, telapak tangan ke siku. Cuman ada pendapat ulama yang membolehkan ketika sudah pakai keran, boleh dari siku terlebih dahulu. Cuman kalau saya lebih mantap ke sesuai dengan yang saya baca dalam hadis ini. Saya sendiri pernah dulu dari siku dulu. Tapi kalau melihat biar lebih mantep aja ya, sesuai dengan yang sudah dipelajari, ya, saya begini aja. Saya biasakan seperti itu. Karena baik ayat ataupun hadis itu menyebutnya, ya kalau di hadis summa yadahul yumna ilal mirfaq, sampai, ila itu sampai ke siku. Ya. Membasuh tangan kanan sampai ke siku. Gitu kan ya. Kalau bisa dilebihin ya sampai ke setengah lengan misalnya. Apa tujuannya? Karena nanti umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat itu mereka muncul dengan wajah, dengan cahaya. Yang bercahaya adalah anggota wudunya. Makanya Nabi itu menganjurkan, ya kalau bisa dilebihin nih. Di sini kan air nggak kekurangan, bisa sampai ke sini. Jadi bercahaya nih misalnya. Kalau buat mandi aja Ustaz biar bercahaya semua, ya enggak lah. Wudu ini, karena wudu ya lebih dari ketika kaki pun begitu. Dilebihkan. Karena pada hari kiamat nanti itu bercahaya anggota wudhu kita itu, bersinar terang. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali Ini beneran terima kasih Pak Ustaz. Ya ini saya lihat di YouTube ada, ya saya lihat di YouTube atau nggak tahu di TikTok ada yang tidak sah. Wudhu itu ngambil dari centong. Nah, mohon penunjuk ini. Wudhu itu yang pertama. Yang kedua, setelah wudhu, misalnya ini ada biasanya malam Jumat, ya, habis sholat malam Jumat, dari Kamis itu malam Jumatan, ada makan-makan. Apakah kita perlu wudhu lagi atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Wudhunya pakai centong. Ya. Satu itu. Nah, Rasulullah SAW itu pernah wudhu hanya dengan airnya itu cuman 1 mud. Ya, 1 mud itu 1 ukuran ini ya. Ada ukuran memang di Arab ya adanya ya. 1 mud itu ya seukuran 1 mud lah, 1 centong itu. Saya punya ukuran mud itu, dikasih Pak Muhammad gitu, yang sudah dapat sertifikasi dari Syekh Muhammad Jabir itu. Nah ukuran zakat itu juga begitu ya, kan ukuran zakat itu 4 mud, 1 sok 4 mud. Mud itu ada ukuran kayak mangkok itu. Nah Rasulullah pernah wudhu menggunakan air hanya sebatas itu ya. Asal jangan tangannya jangan masuk ke itu ya. Jadi disiramkan ya sedikit. Ya, itu kalau kondisi air memang lagi sedikit ya. Lagi minim air. Biar air yang dicentong itu tidak mustakmal. Itu bisa sah tetap.
Karena Rasulullah pernah berwudu dengan cara seperti itu. Berarti karena untuk memanage air, kira-kira masih bisa nggak berkumur sama istinsak? Kayaknya enggak ya. Jadi yang wajib saja diutamakan. Iya. Tuh, kemudian pertanyaan yang kedua, makan itu tidak membatalkan wudu. Jadi tidak perlu wudu lagi. Boleh berkumur saja untuk membersihkan makanan yang ada di sisa makanan yang ada di mulut kita. Supaya apa? Supaya sholat itu nggak ada sisa makanan. Kalau masih ada sisa makanan, kemudian kita sholat, ada sisa terus kita telan, batal sholatnya. Karena nelan sisa makanan itu. Maka alangkah baiknya berkumur. Yakinkan bahwa mulut kita sudah bersih dengan berkumur itu. Nah kalau wudu lagi Ustaz, itu lebih baik. Karena Rasulullah itu setiap kali mau sholat selalu wudu Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan setiap mau sholat, walaupun wudunya nggak batal nih, begitu masuk waktu sholat wudu setiap kali mau sholat. Jadi makan itu bukan pembatal wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau keluar angin dari dubur atau BAB gitu Pak. Cuman ada ya riwayat orang kalau pernah sahabat nanya, ya Rasulullah, ini sahabat ini pernah selesai makan jamuan makan bersama nih, kayak di sini lah, makan bersama. Yang dimakan itu adalah kambing guling ya. Makan bersama. Setelah makan itu sama kayak bapak ini, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami perlu wudu lagi? Tidak, kata Rasulullah, kecuali kalau kalian makan daging onta. Artinya kalau makan daging onta wudu lagi. Ada riwayat yang seperti itu. Ada riwayat yang menyebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah setelah makan daging kambing. Tidak perlu, kata Rasulullah, kecuali kalau makan daging onta, maka wudu lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas penjelasan